Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut di hari ini edisi Senin 10 Agustus 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya, Yelin Salpiani. Kita ikuti berita yang pertama dari RRI Manado. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara mendukung pelaksanaan Tomohon International Flower Festival TIF 2026 yang digelar di kota Tomohon. TIF 2026 dengan agenda utama Turnamen of Flower, yaitu parade kendaraan hias, diikuti 36 float dari dalam dan luar negeri. Tomohon membuktikan pada dunia bahwa dari keberagaman lahir keindahan yang sesungguhnya. Tomohon International Flower Festival TIFF 2026 sukses digelar di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Event tahunan berskala internasional ini mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara BI Solo. TIFF 2026 dengan agenda utama Turnamen of Flower TOF, yaitu parade kendaraan hias dengan memanfaatkan komunitas bunga segar dari para petani di Kota Tomohon. Kepala Perwakilan BI Solo, Joko Supratikto mengatakan, TOF tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tapi juga mampu mengangkat potensi komunitas lokal, khususnya bunga yang menjadi salah satu ikon Kota Tomohon. Yang tentunya event yang memanfaatkan komunitas lokal yang ada di sini, yaitu bunga, gitu ya. Tapi di selain itu, ini adalah juga momen untuk pengembangan UMKM yang ada di lapangan Babi Palar ya. Nah, gitu ya, di sana ada. Nah, di samping itu, tadi kan kita juga dukung dengan yang jelas satu float ya. Tapi yang jelas ini kita rangkaikan dengan yang kemarin acara Sulawesi Investment Forum. Sehingga para duta besar nanti juga kita akan ajak kepada untuk melihat dari proyek-proyek yang kita kemarin kita tawarkan. Saya rasa itu dan ini sangat luar biasa karena ini akan menarik pariwisata yang jelas memiliki efek domino yang sangat luar biasa. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wamen Aircraft yang juga Wakil Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar saat membawakan sambutan pada pembukaan TIF mengatakan Kota Tomohon memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas, tidak hanya diangkat di tingkat nasional tapi juga hingga mancanegara. Kita ada loh satu tempat namanya Tomohon di kota ini. Jadi di sana itu saya langsung ngerasa aduh bener-bener ya Indonesia itu kayanya luar biasa. Bahkan orang Indonesia aja masih banyak yang belum tahu bahwa Tomohon ada International Festival yang bagus seperti ini. Maka ini menjadi PR dari kita semua, baik yang duduk di tribun VIP ataupun yang teman-teman yang ada di berpanas-panas ria. Saya berharap semuanya mengambil handphonenya dan untuk melihatkan bahwa kepada dunia ya, bukan kepada tingkat nasional aja, bahwa Tomohon bukanlah hanya sebagai kota bunga, tapi specialty dari sini ada Krisan Kulo dan ada Krisan Riri. Selain agenda utama parade kendaraan hias TIFF 2026, sejumlah agenda lainnya seperti Tomohon Flower Carnival, Tourism Trade Investment and Floriculture Expo. Sementara itu untuk side event diantaranya Kawanua Dunia Pulang Kampung, Diplomatic Tour, dan Eco Trail Tour. Demikian Bobby Sampeka melaporkan. Masih informasi berita dari Manado. Masa pengenalan lingkungan sekolah untuk sekolah nasional terintegrasi di Sulawesi Utara resmi dimulai. Menjadi awal pengenalan lingkungan belajar sekaligus pembekalan bagi para peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi murid Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo resmi dimulai. Kegiatan yang berlangsung di halaman Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara tersebut diawali dengan upacara bendera dan bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Minahasa Utara Joe Neganda.
Ia mengaku bangga karena Minahasa Utara mendapat kesempatan menjadi salah satu daerah penerima program SNT yang diharapkan membuka peluang lebih besar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan prestasi. Tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi kami kalau kami di Kabupaten Minahasa Utara yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan sekolah nasional terintegrasi ini. Dan ini merupakan kesempatan bagi anak-anak kita untuk mampu mengembangkan diri mereka, mencapai prestasi setinggi-tingginya untuk berguna bagi bangsa dan negara. Usai upacara, rangkaian MPLS dilanjutkan di Aula Samratulangi kantor BPMP Sulut dengan pembukaan MPLS SNT secara serentak. Kegiatan tersebut menjadi awal pengenalan lingkungan belajar sekaligus pembekalan bagi peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran. Wakil Bupati Bolang Mongondo Doni Lumentak mengatakan pemerintah daerah menyambut positif hadirnya program SNT sebagai bagian dari program strategis nasional di bidang pendidikan. Menurutnya kehadiran program tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah. Tentu pada pagi hari ini sangat bangga karena program strategis nasional, program Presiden Prabowo dan Gibran itu bisa sampai ke daerah kita, ke daerah Bolang Mongondo. Juga di Sulawesi Utara, ada Minahasa Utara, dan kami Bolang Mongondo, khususnya di Bolang Mongondo, sementara dalam tahapan administrasi. Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Denny Mangala mengatakan, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengikuti langkah Minahasa Utara dan Bolang Mongondo dalam mengembangkan SNT. Menurutnya, pemerintah provinsi mendorong setiap kabupaten dan kota menyiapkan lahan untuk kemudian diusulkan dalam program SNT. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak lokal di seluruh Sulawesi Utara. Bapak Gubernur sudah memintakan ke Bupati Wali Kota untuk menyiapkan lahan. Nah, ini yang sudah diusulkan, selain ini sudah operasional 2 kabupaten kota ini, ada Minahasa juga sudah usulkan. Kemarin juga ada 1 dari Bolmong Utara sudah mengusulkan. Nah, kita harapkan ke depan ya akan ada diikuti oleh kabupaten kota lainnya, sehingga setiap kabupaten kota ada SNT. Karena ini pendidikan difokuskan untuk anak-anak lokal, dan ini sebenarnya cukup baik untuk pengembangan pendidikan kita ke depan. Pelaksanaan MPLS bagi SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo berlangsung pada 10 hingga 14 Agustus 2026 di BPMP Sulut. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengalungan tanda peserta, seremoni pembukaan MPLS SNT serentak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta dilanjutkan dengan sesi perkenalan tenaga pendamping pembelajaran. Program SNT diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta didik di daerah untuk memperoleh lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi, karakter, dan prestasi. Roy Pesak melaporkan. Dari Manado kita ke berita produksi RRI Gorontalo. Dampak musim kemarau, Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo distribusikan air bersih di wilayah yang mengalami krisis air bersih di wilayah Kabupaten Bone, Bolango. Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau panjang di wilayah Kabupaten Bone, Bolango. Sekretaris PMI Provinsi Gorontalo, Saiful Suleman pagi tadi menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian PMI dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih. Kami dari PMI dan BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya dalam musim kemarau seperti ini kita sama-sama saling menghemat tentang penggunaan air. Sebab debit air yang ada di 2 sungai yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Bone Bolango dan Sungai Bone, ini juga debit air sudah mulai kurang. Maka oleh sebab itu kami selaku pengurus PMI mengimbau kepada masyarakat agar kiranya untuk dapat menggunakan air semaksimal mungkin agar supaya kita terjaga dengan yang pertama adalah masalah kesehatan itu sendiri.
Yang kedua, di dalam penggunaan air bersih kita harus menggunakannya seoptimal mungkin, sehemat mungkin, agar supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Sementara itu salah satu warga desa Bulontalangi Timur, Gagarin Hunawa, menyampaikan rasa syukur atas bantuan air bersih yang disalurkan PMI Provinsi Gorontalo. Ia mengungkapkan ketersediaan air bersih saat ini berkurang drastis beberapa bulan terakhir sehingga masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah, menurut saya ini satu langkah yang cukup ya, yang cukup baik, yang bagus. Respon terhadap keluhan masyarakat mengenai kekurangan air bersih akibat daripada dampak musim kemarau. Dan hari ini alhamdulillah dari BPBD dan PMI telah menyalurkan air di Desa Bulontalangi Timur dan Bulontalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur. Ini kami atas nama seluruh masyarakat yang terdampak ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama BPBD dan PMI yang hari ini sudah turun langsung untuk menyalurkan air bersih. Ia berharap bantuan air bersih terus diberikan apabila musim kemarau masih berlangsung. Pemerintah daerah juga diminta agar menghadirkan solusi jangka panjang guna mengatasi permasalahan krisis air bersih di wilayah yang rawan kekeringan. Musim kemarau yang melanda wilayah Gorontalo ini, masyarakat diharapkan agar menggunakan air sesuai dengan kebutuhan yang bersifat mendesak. Dari Gorontalo, Bobi Irawan melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Meski waktu pemusatan dan latihan Paskibra hanya singkat, namun Purna Paskibra Nasional Indonesia PPNI Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama tim pelatih optimis akan memberikan yang terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan 30 putra-putri terbaik untuk mengibar bendera merah putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Ketua Purna Paskibraka Indonesia PPNI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Roni Jaya Pasialesos, diwawancarai RRI Senin 10 Agustus 2006 di celah pemantauan 30 peserta Paskibraka mengatakan 30 putra-putri yang sementara mengikuti pemusatan dan latihan merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan bulan April lalu. Diakuinya, meski persiapan tahun ini sangat singkat, namun dipastikan bersama para pelatih TNI Polri akan memberikan yang terbaik pada pelaksanaan upacara bendera HUT Kemerdekaan RI ke-81 17 Agustus 2026. Kemudian memang untuk persiapan kali ini kita agak singkat, jadi anak-anak karantina tanggal 7, tetapi untuk kami pelatih ini menjadi tantangan tersendiri dan kami yakin dan percaya dengan waktu yang singkat ini kami masih bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak berlatih sehingga pada tanggal 17 itu bisa berhasil. Ya, kami rasa untuk calon Paskibraka sudah cukup baik, tapi kita akan lebih tingkatkan lagi disiplinnya. Jadi saat kegiatan 17 kita akan tampilkan yang terbaik. Ya, dari Kodim tetap kami memberikan yang terbaik untuk anak-anak calon Paskibraka supaya kita tampil pada saat 17 memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sangihe terutama kepada Republik Indonesia. Kegiatan pemusatan dan latihan Paskibraka dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sangihe. Sementara untuk tim pelatih di samping Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dari Kodim 1301 Sangihe, Lanal Tahuna, dan Polres Kepulauan Sangihe. Alexander Delingkade melaporkan. Terakhir kita ikuti berita dari RRI Talaut. Mengantisipasi dampak fenomena El Nino dan kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyiapkan dana belanja tidak terduga atau BTT sebesar 3,5 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus memperketat kewaspadaan terhadap ancaman fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut Johannes Kamagi mengimbau seluruh jajarannya untuk memfokuskan antisipasi pada dua hal, yakni pencegahan potensi kebakaran dan penghematan penggunaan air bersih. Guna mendukung penanganan darurat lapangan, Pemkab Talaut yang menyediakan alokasi belanja tidak terduga atau BTT dalam APBD sebesar kurang lebih 3,5 miliar rupiah.
dan ini siap dicairkan sewaktu-waktu untuk penanggulangan bencana yang tidak dapat diprediksi. Jadi begini, terkait dengan kebencanaan, ini kan ada fenomena El Nino, di mana fenomena El Nino itu di mana kemarau lebih panjang dari musim penghujan. Yang pertama orang harus antisipasi itu terkait dengan bencana kebakaran, kemudian juga efisiensi pemakaian air, itu yang pertama. Kedua terkait dengan keuangan, kita memiliki dana anggaran BTT, jadi itu bisa dimanfaatkan untuk bencana apa saja. Untuk sifatnya kebencanaan itu bisa kita ambil dari anggaran BTT. Ya, kurang lebih di angka 3,5 itu BTT ada 3,5 M. Yohanis menekankan BTT akan dimaksimalkan untuk menopang kebutuhan mendesak masyarakat selama masa tanggap darurat bencana berlangsung. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian lintas berita Magota Manado Gorontalo Tonata Laut edisi Spontan hari ini di edisi Senin 10 Agustus 2026. Saya Lin Salviani, mau klik rebat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.